Spider-Man No Way Home. Film ketiga dalam trio MCU dari film Spider-Man yang dipimpin Tom Holland tayang di bioskop pada tanggal 17 Desember tahun 2021 langsung membuat heboh para penggemar. Spider-Man No Way Home adalah pencapaian luar biasa dalam pembuatan film, menggabungkan lebih dari 2 dekade alur cerita dan karakter untuk menciptakan crossover epik yang pasti akan dinikmati oleh penggemar non-Spidey. Dibintangi oleh Tom Holland dalam peran tituler bersama MJ Zendaya, film ini menampilkan sejumlah aktor populer yang diambil dari berbagai alur cerita dunia dan realitas alternatif. Film ini merupakan kemenangan yang tak terbantahkan, dipuji oleh kritikus dan penggemar karena ceritanya yang digerakkan secara emosional, chemistry para pemain yang gamblang, urutan aksi yang menakjubkan, dan kemampuannya untuk menggabungkan lebih dari 20 tahun pembuatan film menjadi satu film yang spektakuler. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi langsung menjadi hit ketika dirilis di bioskop pada tanggal 3 September tahun 2021. Film yang dibintangi oleh Simu Liu sebagai Shang-Chi dan Awkwafina sebagai temannya yang konyol dan setia. Rekor box office dan menciptakan gerombolan penggemar baru untuk pahlawan super yang belum pernah didengar banyak orang. Film ini meraup lebih dari 431,9 juta dolar di seluruh dunia dan tetap menjadi hit setelah beralih dari bioskop ke Disney+. Ini mengikuti Shang-Chi pewaris muda organisasi 10 cincin yang berubah menjadi pelayan. Sahabatnya Katie dan saudara perempuannya Xialing saat mereka berjuang untuk melindungi tanah air ibu mereka dari keangkuhan ayah mereka. Who are you? Black Widow. Meskipun tidak sepopuler Shang-Chi atau No Way Home, Black Widow masih merupakan entry yang sangat dinanti-nantikan ke dalam MCU. Film ini melihat Scarlett Johansson kembali ke perannya sebagai Natasha Romanoff bersama Florence Pugh sebagai Yelena Belova. Secara keseluruhan film ini diterima dengan baik oleh penggemar, tetapi banyak yang merasa bahwa karakter tersebut tidak dapat bersinar dengan baik dalam film karena mengetahui bahwa Romanoff meninggal selama peristiwa Avengers Endgame. Mengetahui bahwa karakter yang mereka tonton di prequel ditakdirkan untuk mati dalam pengejaran Infinity Stones membuat film itu buruk bagi beberapa penggemar, dan membuatnya tampil lebih buruk daripada beberapa film-film lainnya. Black Widow masih tampil baik di box office, dan meraup 379 juta dolar di seluruh dunia dan menerima sebagian besar ulasan positif dari para kritikus. You won't win. I've always found it best. The Eternals. Meskipun kehadirannya sebagai salah satu film yang paling ditunggu-tunggu tahun 2021, Eternals tampil agak buruk di box office. Film ini dianggap berlebihan dan jauh oleh banyak kritikus meskipun meraup 384 juta dolar di seluruh dunia hanya karena menghasilkan uang tidak membuat Eternals menjadi film populer. Bahkan penggemar berat Marvel pun merasa kecewa dengan plot film yang padat dan membuatnya gagal di antara penonton film. Film ini dibintangi oleh pemain Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, dan Angelina Jolie. Something. You protected. Shout Out Venom, Let There Be Carnage. Secara teknis ini bukan film MCU, jadi entry ini dilengkapi dengan peringatan. Terlepas dari koneksinya yang sedikit menyimpang dari film-film lain dalam daftar ini, Venom adalah karakter Marvel yang menjadikan Let There Be Carnage sebagai film Marvel. Karena fakta bahwa itu bukan bagian dari MCU, bagaimanapun itu tidak dapat dibandingkan dengan film-film lain dalam line-up film lainnya. Karena alasan ini Venom Let There Be Carnage mendapat teriakan tersendiri. Setelah beberapa kali ditunda, film tersebut akhirnya tayang di bioskop pada awal Oktober. Dengan cepat menjadi penghasil uang yang mengesankan, dengan menghasilkan lebih dari Shang-Chi, Black Widow, dan Eternals dengan pendapatan box office lebih dari 483 juta dolar di seluruh dunia. Chaos soon come.